Hai anak-anak, hari ini kembali lagi bersama Ibu Novi. Hari ini Ibu akan menceritakan sebuah dongeng. Ada yang mau mendengar? Oke, hari ini Ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Telaga Bidadari. Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu telaga itu seperti apa? Ya, telaga itu seperti danau, banyak air terjunnya, ada pohon-pohon, ada burung-burung, banyak sekali. Pokoknya di telaga itu sangat indah seperti kisah Telaga Bidadari. Baiklah, kita akan mendengarkan dongengnya. Dahulu kala ada seorang pemuda yang gagah dan tampan. Ia bernama Awang Sukma. Awang Sukma pun mengembara hingga ke hutan. Setelah dia tiba di tengah hutan, ia menemukan sebuah pohon yang sangat besar. Kemudian ia pun membangun rumahnya di dahan-dahan pohon besar. Setelah lama pun ia tinggal di hutan. Ia pun diangkat menjadi penguasa hutan. Ia diberi gelar sebagai datu. Sekali sebulan, Awang Sukma berkeliling hutan hingga tiba di sebuah telaga. Ia terkejut melihat telaga yang sangat jernih dan bersih. Banyak pohon-pohon rindang, banyak burung. Hingga keesokan harinya, ia kembali lagi ke telaga tersebut. Dia sambil tersenyum. Kemudian Awang Sukma pun mendengar suara percikan air dari telaga. Kemudian ia mengintip. Dia mendengar suara percikan air dari telaga. Wah, apa itu? Apakah itu para bidadari? Dia sangat terkejut melihat para bidadari sedang bermain air. Dan ia pun memperhatikan para bidadari tersebut. Tetapi bidadari-bidadari itu tidak mengetahui bahwa mereka sedang diintip oleh Datu. Ketika Datu mengintip, Datu pun mengambil salah satu selendang para bidadari itu. Kemudian ia bersembunyi agar tidak dilihat. Tanpa sengaja, Datu terkenakan daun. Dan ada satu bidadari mendengar suara daun yang disentuh oleh Datu. Mereka pun bergegas untuk mengambil selendang mereka masing-masing. Dan ternyata ada selendang seorang putri bungsu telah hilang selendangnya. Kemudian karena hari pun sudah gelap, para bidadari harus pulang ke kayangan dan adiknya tidak bisa pulang karena adiknya tidak punya selendang. Dan para kakak-kakaknya pun kembali ke kayangan dan meninggalkan putri bungsu sendirian di telaga tersebut. Putri bungsu pun ditinggal dalam keadaan menangis. Kemudian Datu perlahan-lahan mendatangi putri bungsu tersebut tanpa dosa. Kemudian ia bertanya, "Kenapa kamu bersedih, putri?" Kemudian Datu pun mengulurkan tangannya untuk mengajak berdiri. Putri bungsu pun memberi tangannya untuk berdiri. Putri bungsu mengatakan kepada Datu, "Selendangku telah hilang. Aku tidak tahu di mana selendangku." "Baiklah putri, saya akan membantu kamu untuk mencari selendangmu," kata Datu.
Kemudian mereka mencari dan mencari selendangnya, dan akhirnya tidak ketemu juga. Putri bungsu pun pasrah dan terdiam seorang diri. Bagaimana nasibku? Aku tidak bisa pulang ke kayangan. Dan Datu pun mengatakan, "Maukah engkau pulang bersamaku, Putri?" Putri pun terbenung sejenak. Dia memikirkan, kalau aku tidak ikut padanya, aku harus kemana? Kemudian Putri bungsu pun mengiyakan ajakan Datu. Kemudian mereka pulang ke rumah Datu, ke rumah pohonnya. Dan setelah lama pun mereka bersama di rumah Datu. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Setelah mereka menikah, 1 tahun kemudian, mereka memiliki seorang putri yang sangat cantik. Mereka memberikan nama putri mereka Kumalasari. Kumalasari sangat cantik. Hingga pada akhirnya Putri bungsu pergi ke gudang. Ia melihat seekor ayam hitam. Ayam tersebut sedang mengais-ngais padi di gudang mereka. Hingga akhirnya ayam ini menjatuhkan sebuah bambu. Dan Putri bungsu bergegas melihat apa yang telah dijatuhkan ayam itu. Kemudian Putri bungsu terkejut karena selendang yang selama ini ia cari ada di dalam bambu yang dijatuhkan ayam tersebut. Putri bungsu pun langsung berpikir, apakah mungkin suamiku yang telah melakukan ini, yang telah menyembunyikan selendangku selama bertahun-tahun? Kemudian Putri bungsu pun bertekad untuk kembali ke kayangan. Tapi sebelum ia meninggalkan dunia bersama suaminya pun mendekatinya, tertunduk dan meminta maaf. Bagaimana dengan putri kita kalau engkau pergi meninggalkanku? Kemudian Putri bungsu pun mengatakan, jika dia merindukanku, ambillah 7 kemiri, buatlah di sebuah wadah. Kemudian goyang-goyangkan sebuah wadah tersebut sambil engkau bersuluring. Dan aku pun akan datang untuk menemui anakku. Setelah itu Putri bungsu pun langsung pergi ke kayangan dan meninggalkan Datu sendirian di bumi. Datu pun sedih. Ia bingung harus melanjutkan hidup seperti apa. Tetapi ia merasa bahwa dirinya telah bersalah dan menerima hidupnya sebatang kara. Terima kasih anak-anak ibu sudah mendengarkan dongeng ibu ini untuk kalian. Nah, dari dongeng tersebut apa yang bisa kalian tangkap? Ya, itu benar. Yang kalian bilang itu benar. Dan sebagai yang telah kalian dengar dari yang ibu ceritakan, pesan moral apa yang bisa kalian ambil dari cerita itu? Itulah menjadi tugas kalian. Oke? Baiklah, inilah dongeng kisahnya Telaga Bidadari dari Kalimantan Selatan. Baiklah, sekian hari ini pembelajaran kita tentang dongeng Telaga Bidadari. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya.